Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku di Rumah Transmigrasi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan di sini tuh kegiatan aku di hari ke-5 Lebaran ya teman-teman, karena di sini tuh kiranya itu Lebarannya itu udah selesai. Karena memang di sini tuh masyarakatnya sedikit, jadi di hari ke-5 Lebaran di sini tuh kita putuskan untuk bersih-bersih pekarangan rumah aja ya teman-teman, karena memang pekarangan rumah ini udah banyak sekali rumputnya, ini tuh udah waktunya untuk dibersihkan. Jadi pas kita tinggal pulang kampung selama 3 minggu dan sampai sekarang ini tuh nggak pernah ditengok ya teman-teman, di bagian belakang ini tuh banyak sekali rumputnya. Dan yang di bagian aku babat itu tuh kalau di sini tuh dibilangnya tuh rumput melo gitu ya. Harusnya kalau membabat rumput seperti itu tuh katanya itu di pagi hari. Kalau di sore hari seperti ini tuh katanya tuh rumputnya itu atau batang-batangnya itu keras atau alot gitu ya. Kalau di pagi hari itu katanya kata masyarakat lokal di sini tuh gampang kalau mau dibabat, karena kalau pagi tuh katanya masih renyah gitu ya. Dan di sini tuh suami juga lagi bersihkan pagar ya. Pagar di sini tuh kita tuh memakai gamal seperti itu karena biar gampang ya teman-teman kalau mau menggunakan patok mati itu tuh nanti bisa diganti sampai berkali-kali. Kalau menggunakan patok hidup seperti ini tuh kelebihannya itu dia kan hidup ya teman-teman, jadinya itu kuat dan batangnya yang di bagian bawah itu bisa besar. Jadi ini tuh posisinya itu di samping rumah ya teman-teman, di samping rumah agak ke belakang gitu. Nah dulu tuh di sini tuh ada tanaman cabenya teman-teman, tapi karena mungkin udah ditinggal lama jadinya itu terbengkalai seperti ini, banyak rumputnya. Dan kebanyakan cabai yang ada di rumah itu udah waktunya untuk dipupuk ya teman-teman, itu masih sementara dibersihkan di bagian pinggir-pinggirnya. Dan untuk cabai kebanyakan tuh udah seperti ini, daunnya itu udah habis gitu ya teman-teman, mungkin karena umurnya itu udah tua juga, tapi ini mungkin kalau dirawat, dipupuk itu mungkin bisa pulih kembali, bisa berbunga dan berbuah kembali. Dan setelah aku bersihkan untuk rumput yang tinggi-tinggi tadi, di sini tuh aku bantu suami untuk bersihkan pinggiran ya teman-teman, pinggiran pagar seperti itu, karena memang kalau banyak rumputnya itu nanti pagarnya itu lama-lama itu rapuh ya teman-teman, itu bisa mati juga. Apalagi di sini tuh kita menggunakan kawat duri, kalau banyak rumput rayutan seperti itu tuh bisa diterobos sama sapi. Jadinya di situ kita bersihkan. Yang penting ini kawat durinya itu bisa terkena matahari dan enggak menyebabkan jebol dan rapuh. Di sini tuh kita tuh menggunakan kawat duri full ya teman-teman, 25x100, dan di situ kita juga ada pinjam pakai. Di sini tuh kita udah ganti rugi tanaman ya. Untuk di samping rumah itu ada lahan sisa, dan kebetulan kita kan rumah kita itu paling pojok ya, jadi itu tuh tanah yang ada di samping itu bisa diolah. Tapi ya tetap sama ya teman-teman, bisa diolah tapi tidak untuk memiliki. Jadi mungkin sekitar 8 bulan atau 9 bulan yang lalu tuh kita itu dapat bantuan kawat duri seperti ini ya teman-teman. Per kakak itu kurang lebih itu 9 gulung atau 9 roll. Tapi karena untuk pekarangan yang ada di rumah aku itu luas dan banyak, itu
untuk 9 gulung itu nggak cukup, jadi tuh kita itu harus beli lagi. Kalau nggak salah untuk di pekarangan aku aja ini 15 atau 16 roll ya teman-teman, karena memang kita itu memagar itu full ke belakang sampai batas, kemudian di lahan samping itu juga kita pagar. Dan untuk patoknya di sini tuh kita menggunakan gamal seperti ini. Jadi dulu tuh kita tuh gamal nih beli ya teman-teman, kita tuh suruh orang untuk nyari, kemudian kita bayar harian untuk orang yang nyari gamal, kan bisa diistilahkan itu beli ya teman-teman. Dan sekarang itu udah besar, udah tinggi seperti itu tuh yang tumbuh ke atas itu bisa digunakan untuk bibit kembali, untuk menyulam yang gamal yang sudah mati ya. Sebenarnya mungkin bagus ya teman-teman kalau mau pelihara kambing, tapi mungkin kalau gamal yang ada di tempat aku ini mungkin belum cukup, kita itu harus mencari di luar kalau mau pelihara kambing. Nah, di sini dilanjutkan di video yang ada di luar ya teman-teman. Jadi di luar pagar itu ada sawit, dan karena kemarin itu tuh posisinya itu di jurang, jadi sawitnya itu nggak masuk ke dalam pagar. Jadi kalau mau bersihkan tuh harus keluar pagar seperti itu. Dan sawit ini tuh entah berapa bulan ya teman-teman terakhir aku mupuk, mungkin sudah ada 5 bulan atau 6 bulan, tapi di sini tuh kelihatan ya dari daunnya itu nggak mengunding, masih hijau seperti itu, karena memang tanah di sini tuh sangatlah subur, apalagi yang berada di dekat-dekat jurang. Ya kekurangannya itu ya jurangnya itu ya teman-teman, tapi kalau tanah yang berada di bagian jurang itu untuk kesuburannya itu udah tidak diragukan lagi. Untuk sawit ini tuh beda ya teman-teman sama yang ada di sekitar rumah aku, di samping rumah aku. Di sawit yang di lahan sisa itu nanamnya itu belum terlalu lama, jadi mungkin kelihatan dari video itu tuh masih agak kecil, beda sama yang berada di depan rumah. Kalau yang di depan rumah itu sudah 1 tahun 3 bulan ya teman-teman. Kalau sawit yang masih kecil-kecil itu mungkin belum ada, kalau setahun mungkin baru 6 bulan atau 7 bulan gitu. Karena memang di sini tuh aku tanamnya tuh setelah ada pagar, beda sama yang ada di depan rumah. Itu tuh aku tanam dulu tuh ketika belum ada pagar rumah aku. Tapi ya alhamdulillah teman-teman, sawit yang berada di depan rumah itu, yang ada di samping rumah yang udah besar-besar itu tuh udah kebanyakan tuh udah berbunga, padahal kita itu mupuknya itu jarang ya teman-teman. Tapi di sini tuh kita itu hanya mengandalkan kesuburan tanah, itu tuh sangat subur di daerah sini tuh sangat subur ya teman-teman. Jadinya meskipun nggak dipupuk itu tuh daunnya masih hijau, masih kelihatan subur, nggak menguning gitu. Biasa itu sawit tuh kalau nggak diberikan kapur itu tuh biasa itu daunnya itu menguning dan batangnya tuh juga menguning. Jadi untuk total pohon sawit yang ada di pekarangan aku dan lahan sisa itu sekitar 56 pohon ya teman-teman. Itu terdiri dari yang besar dan yang kecil. Mungkin kalau yang berbuah mungkin yang besar dulu, nanti kemudian setelah itu menyusul yang kecilnya. Dan untuk rumput-rumput yang agak pendek itu yang ada di dalam pagar itu tuh nanti mau dibersihkan ya teman-teman. Di sini tuh kita tuh mau nyuruh orang aja untuk bersihkan rumput, karena di sini tuh rumputnya itu agak susah, kalau mau langsung disemprot itu tuh nggak mati, jadi harus dibabat dulu. Kemarin tuh aku udah babat di sekitar rumah, tapi memang rumputnya tuh tinggi-tinggi sekali ya teman-teman dan gatel. Mungkin kalau mau lebih bagus itu kita minta tolong dulu sama orang biar dibantu untuk bersihkan. Nah, di bagian depan itu udah sebagian dibersihkan ya. Itu udah sebagian dibersihkan kemudian disemprot. Kalau sudah dibersihkan dibabat seperti itu tuh disemprot tuh mati ya teman-teman. Tapi beda kalau yang langsung disemprot itu tuh hanya di bagian atasnya aja yang kering, yang menguning, tapi di bagian bawahnya itu nggak mati. Karena memang di sini tuh kita itu hanya menggunakan pembakar aja ya teman-teman. Kalau menggunakan akar jangan sampai lomboknya itu bisa kena dan mati. Dan di sini tuh kita itu udah selesai untuk bersihkan pagar. Mungkin kita lanjutkan di besok ya teman-teman, karena memang di sini tuh udah sore dan anak-anak itu udah rewel, katanya itu di bagian belakang itu gatel ya. Karena memang yang kecil itu nggak pakai baju karena dia itu sudah bangun tidur. Dan setelah kita jalan menuju rumah, di sini tuh kita itu istirahat di bagian sini ya teman-teman. Tadi tuh suami tuh minta dibikin cup kopi, jadinya tuh aku juga
bikin ya teman-teman, tapi aku tuh bikinnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu manis gitu, karena memang kalau kopi itu terlalu manis rasanya tuh kayak bikin enek gitu ya. Dan untuk bagian yang di dekat rumah ini tuh udah lumayan bagus ya teman-teman, rumputnya itu udah disemprot, beda sama yang di bagian belakang. Kalau di bagian belakang tuh rumputnya itu udah tinggi, jadinya itu kalau kita ke belakang kita bersih-bersih itu yang kita khawatirkan itu kalau ada ular ya teman-teman, apalagi di sini tuh masih banyak ular, ular kecil, ular besar, tapi kan ya meskipun nggak berbahaya, di sini tuh ya takut gitu. Dan oke teman-teman, sekian dulu video dari aku di hari kelima lebaran ini. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.